pembelajaran konvensional insya Allah akan tergantikan cepat atau lambat akan tergantikan dengan proses pembelajaran digital. Parigi Motong dalam hal ini dari 85 kabupaten kota yang masuk zona hijau sudah setengah termasuk Parigi Motong yang masuk di dalamnya, sehingga menyikapi keluhan dan merespon masukan-masukan dari berbagai teman-teman, berbagai unsur kepala sekolah yang ingin sudah harus ada tahun ajaran baru sudah harus masuk. Kemudian orang tua siswa mendesak juga karena jenuh di rumah sudah juga harus melakukan proses belajar mengajar, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong khususnya kami mau tidak mau, suka tidak suka harus lakukan itu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa hijau itu bukan berarti Bapak Ibu. Artinya banyak elemen-elemen yang harus kita kaji bersama, seperti penyampaian tadi dari Ibu Lady di Komisi 10, tidak boleh kita lakukan belajar mengajar khususnya untuk anak SD. Dan sebab itu menyikapi hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong dengan luas wilayah sepanjang garis pantai 472 km, 23 kecamatan, 278 desa dan 5 kelurahan, tentunya agak kesulitan dalam hal proses belajar mengajar baik daring maupun luring seperti saat ini. Oleh sebab itu, dengan adanya versi tim gugus pusat percepatan penanganan COVID-19 per Juni 2020 menyatakan Parigi Motong masuk zona hijau, maka kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong melakukan pembentukan tim gugus. Selain tim gugus kabupaten, kami tim gugus untuk khusus kita Dinas Pendidikan. Jadi ruang lingkupnya harus untuk Dinas Pendidikan. Kenapa? Agar supaya tim gugus ini berkoordinasi dengan tim gugus Satgas Kabupaten Kota, sehingga masyarakat itu tahu bahwa Dinas Pendidikan dalam hal ini melakukan proses dalam masa pandemi ini tidak bisa berjalan sendiri, tetapi melibatkan tim gugus yang ada di kabupaten untuk kita berkoordinasi. Kenapa demikian? Contoh misalnya di setiap kecamatan, maka situ ada puskesmas. Jadi kami berkoordinasi dengan pihak kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten, dengan Kapolres di pihak Kapolres dan juga pihak polsek yang ada di kecamatan. Oleh sebab itu, pembentukan tim gugus COVID khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Motong ini antara lain berkoordinasi dengan Satgas Kabupaten, kemudian juga melakukan pemetaan zona. Di pemetaan zona ini kami juga dibantu oleh tim Satgas Kabupaten, tim Satgas Kecamatan maupun desa. Kenapa? Meskipun masyarakat menginginkan bahwa zona hijau itu wajib untuk melakukan sekolah, tetapi jika dari tim gugus kabupaten maupun tolong dengan ya, saya lanjut ya. Ya, terima kasih. Kemudian tim gugus COVID Dinas Digbud Kabupaten juga membuat SOP, di mana SOP itu menjadi dasar untuk tindak lanjut di kecamatan maupun di satuan pendidikan. Jadi ini kami lakukan, kemudian melakukan verifikasi tingkat akhir tentang kesiapan seluruh unsur, baik guru, infrastruktur, orang tua, dan peserta didik dalam menghadapi era new normal ini. Oleh sebab itu, contoh misalnya di pihak guru,
kita melakukan pemetaan apakah benar-benar guru itu ada yang memang dia punya Android, kemudian gurunya juga memahami tentang IT, kemudian juga apakah infrastruktur sekolah itu dia menunjang, apakah orang tuanya setuju, apakah peserta didiknya mau. Itu dia yang menjadi dasar-dasar kita dalam hal untuk menyampaikan kepada masyarakat, karena keinginan masyarakat agar supaya proses belajar mengajar untuk segera dibuka, mengingat Parigi Motong itu di zona hijau. Kemudian dari Satgas Kabupaten kami breakdown ke kecamatan, di mana Satgas Dinas Pendidikan Kecamatan itu dibentuk timnya, di mana di dalam tim itu diberi oleh koordinator wilayah yang mendata melakukan pemetaan di kondisi satuan pendidikan yang ada di wilayahnya, termasuk pemetaan kondisi guru, infrastruktur, dan kesiapan orang tua. Kemudian di kecamatan juga yaitu melakukan verifikasi tingkat pertama tentang kesiapan seluruh unsur, baik guru-gurunya, infrastrukturnya, orang tua, dan peserta didik dalam menghadapi era new normal ini. Kita bisa memahami kita memang agak kondisi kesulitan, sehingga dalam proses ini kita lakukan gerakan guru peduli, di mana ada sebagian guru yang dia menjadi instruktur, dia menjadi guru yang menjadi mentor bagi guru-guru yang lain untuk proses belajar melalui daring. Karena kadang di daerah kami ini, apalagi di wilayah-wilayah daerah yang 3T, ada 75 sekolah di wilayah 3T, itu memang kita mau melakukan kegiatan pelajaran daring itu memang agak sulit.